Kalau ada hamba-hamba yang dizalimi, Allah tidak diam. Nah, akhirnya apa terjadi? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah mengeluarkan, Allah menyingkapkan, Allah tunjukkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Subhanallah. Satu, pembunuhan dilakukan, tidak ada yang tahu. Dua, pembunuhan dilakukan terbuka, tapi kemudian korbannya yang difitnah. Terjadi lagi pembunuhan sekian, dipikir Allah tidur. Akhirnya pada saatnya Allah ungkap pembunuhan yang terjadi saat itu, dan Allah ungkap juga pembunuhan yang sebelumnya, ya ikhwan. Allah akan ungkapkan. Episode ini belum selesai, ya ikhwan. Nah, ini akan terus satu persatu Allah akan ungkapkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan diam dengan kezaliman, ya ikhwan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Ingat, jadi judul tadi cukup menarik. Allah tidak diam. Jangan. Nah, itu satu kebiadaban kezaliman yang luar biasa. Orang setelah dibunuh kemudian difitnah, ya ikhwan. Sementara yang dibunuh sudah tidak bisa bela diri lagi, ya ikhwan. Orang habis dibunuh disalah-salahkan, kemudian menciptakan kebohongan sana, kebohongan sini. Orang gaduh, huru hara, saudara. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Musa, bukan baru sekarang terjadi, ya ikhwan. Nah, tapi kemudian Allah ungkapkan kebenarannya. Alhamdulillah. Jadi gak usah khawatir, ya ikhwan. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Allah tidak akan diam, dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman. Nah, dan episode ini belum selesai. Allah akan ungkapkan semua satu persatu, ya ikhwan, sampai semua menjadi terang benderang, saudara. Dan sehingga ini menjadi pelajaran bagi seluruh hamba-hamba Allah, agar mereka tidak lagi mengulangi kezaliman. Kemudian bicara tentang pembunuhan, ibadallah. Ini membunuh orang tanpa hak itu suatu dosa besar. Dosa besar, bukan dosa yang sembarangan, saudara. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 93, saudara. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Peristiwa kilometer 50 FPI menyeret Ferdi Sambo kasus pembunuhan Brigadir J. Begini kaitan dan kronologi lengkap. Semarang, ayosemarang.com. Informasi peristiwa kilometer 50 FPI menyeret Ferdi Sambo kasus pembunuhan Brigadir J. Begini kaitan dan kronologi lengkap. Seperti diketahui bahwa kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret Irjen Ferdi Sambo terus mengungkap tabir baru. Selain motif Irjen Ferdi Sambo menghabisi Brigadir J, kasus pembunuhan ini juga membawa-bawa kasus lainnya, yakni kasus kilometer 50. Apa itu tragedi kilometer 50 Tol Cikampek yang menyeret nama Irjen Ferdi Sambo? Beberapa waktu terakhir kasus kilometer 50 trending di sejumlah sosial media, semisal TikTok dan Twitter. Seperti diketahui bahwa Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri sempat menangani sejumlah kasus besar, diantaranya tragedi kilometer 50 Tol Cikampek. Ferdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam bertugas menerjunkan tim pengusut kasus penembakan kilometer 50 Tol Cikampek. Apa itu tragedi kilometer 50 Tol Cikampek? Kasus kilometer 50 merupakan kasus kematian 4 orang Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang berawal dari pembuntutan terhadap Habib Rizik Syihab pada 6-7 Desember 2020 lalu. Saat itu anggota Polri mengikuti rombongan tokoh FPI itu bersama para pengawalnya dalam 9 kendaraan roda 4 bergerak dari Sentul ke Karawang. Mulanya kasus kilometer 50 diawali tak hadirnya Habib Rizik dalam pemeriksaan sebagai saksi pada kasus pelanggaran protokol kesehatan untuk kedua kalinya. Pihak Polda Metro Jaya kemudian menerima informasi bahwa simpatisan Habib Rizik akan menggeruduk gedung Polda Metro Jaya. Mengutip sejumlah sumber, rest area kilometer 50 Tol Cikampek jadi lokasi penembakan Laskar FPI oleh pihak kepolisian. Berdasarkan rekonstruksi kejadian, polisi membawa 6 Laskar FPI diduga menghambat penyidikan polisi terhadap Habib Rizik menggunakan mobil. Kemudian terjadi bentrok di dalam mobil antara polisi dan Laskar FPI saat berada di kilometer 51,2. 4 Laskar FPI yang berada di dalam satu mobil Avanza Silver dengan 2 orang polisi di dalamnya menyerang polisi dan mencoba merebut senjata. Atas kejadian tersebut, polisi melakukan tindakan tegas dengan menembak keempat Laskar FPI di dalam mobil hingga tewas. 2 orang lainnya terpisah tak sadarkan diri saat menyerah di rest area kilometer 50 Tol Cikampek.
Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan insiden penembakan 4 laskar merupakan pelanggaran HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam, penembakan 4 laskar merupakan unlawful killing sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian. Akhir kasus tersebut di sidang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 18 Maret 2022. Dua orang terdakwa divonis bebas Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Akan tetapi keduanya tak dijatuhi hukuman disebabkan alasan pembenaran menembak untuk membela diri.